Di tengah gempuran platform baru, apakah YouTube masih relevan di tahun 2025? Yuk kita bongkar fakta dan prediksi tentang masa depan YouTube, termasuk peluang dan tantangannya untuk kreator. Jangan lewatkan video penting ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Lovi Prakoso. Hari ini hari Minggu menemani waktu luang Anda. Jadi gini deh teman-teman. Jadi tidak mau basa-basi, langsung saja saya langsung bertanya, masih relevankah YouTube di tahun 2025? Jadi di era sekarang kita lihat banyak banget platform baru bermunculan, semisal seperti TikTok, Instagram, bahkan streaming platform lainnya. Jadi pertanyaannya, masih worth it nggak sih buat bikin konten di YouTube? Jadi kalau teman-teman penasaran, tetap stay tune ya. Karena di video ini saya bakal bahas fakta-fakta menarik dan prediksi soal masa depan YouTube. Jadi, kenapa banyak yang meragukan YouTube? Pertama-tama, kenapa sih orang mulai mempertanyakan relevansi YouTube? Jadi jawabannya simple, yaitu kompetisi. Jadi TikTok Reels dan Short bikin orang terbiasa konsumsi konten singkat. Sementara itu, YouTube dikenal sebagai tempat untuk video yang lebih panjang. Nah, tetapi teman-teman tahu nggak? YouTube sebenarnya masih memegang posisi nomor satu sebagai platform berbagi video terbesar di dunia. Jadi, data dari Statista menunjukkan kalau YouTube masih punya lebih dari 2,5 miliar pengguna aktif bulanan di tahun 2024. Nah, jadi ini bukan soal YouTube kehilangan relevansi, tetapi lebih ke bagaimana platform ini beradaptasi dengan tren baru. Kita masuk ke poinnya. Poin yang pertama, evolusi YouTube. Nah, YouTube itu ibarat dinosaurus yang berhasil bertahan dari kepunahan. Dari zamannya yang dulu video masih 240p yang loadingnya mungkin teman-teman tahu sendiri bikin frustasi, sampai masuk di era sekarang sudah 4K atau HDR. Jadi YouTube selalu berhasil beradaptasi. Nah, salah satu buktinya yaitu YouTube Short. Ini cara YouTube buat bersaing dengan TikTok dan juga Reels. Nah, dan yang menarik, Shorts justru jadi jembatan buat penonton pindah ke video yang lebih panjang. Nah, jadi meskipun konten singkat, jadi YouTube tetap relevan dengan cara mengintegrasikan semuanya di satu platform. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, monetisasi masih menjadi raja. Jadi buat para kreator, YouTube itu seperti surga. Jadi kenapa? Karena nggak ada platform lain yang menawarkan sistem monetisasi seperti di YouTube. Nah, di sini teman-teman bisa dapat penghasilan dari AdSense, dari Super Chat, atau juga dari membership, bahkan dari merchandise. Jadi bandingkan deh sama TikTok yang bayarannya sering dianggap terlalu kecil, atau Instagram yang belum punya sistem monetisasi seperti YouTube. Nah, jadi kalau kamu pengen serius bikin konten sebagai karir, jadi jawabannya adalah YouTube masih jadi pilihan yang solid di tahun 2025. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, audiens yang lebih beragam. Jadi YouTube itu punya audiens dari segala usia. Mau anak kecil yang masih senang nonton kartun, atau remaja yang masih sering atau masih banyak yang mencari tutorial make up, sampai orang tua yang pengen belajar masak-masak, semuanya pasti ada di YouTube. Nah, ini beda banget sama platform lain yang audiensnya lebih terbatas. Jadi itu teman-teman, kelebihan dari YouTube di era tahun mendatang.
Dan teman-teman tahu nggak, di 2025 diprediksi konsumsi video panjang justru meningkat. Jadi kenapa? Karena orang-orang karena orang-orang mulai bosan dengan konten yang terlalu cepat dan pengen sesuatu yang lebih mendalam. Nah, jadi kalau kamu suka bikin konten edukasi atau konten review atau storytelling, jadi YouTube adalah tempat yang tepat. Tantangan untuk YouTube, jadi tapi jangan salah teman-teman, YouTube juga punya tantangan. Nah, salah satunya adalah algoritma. Banyak kreator yang merasa algoritma YouTube terlalu kejam dan bikin video mereka sulit ditemukan. Nah, selain itu, dengan makin banyaknya kreator, persaingan di YouTube juga semakin ketat. Kemudian ke poin selanjutnya adalah, tetapi ingat teman-teman, di balik tantangan selalu ada peluang. Kreator yang bisa memahami algoritma dan kreator yang konsisten bikin konten berkualitas pasti akan tetap bersinar. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Intinya teman-teman tetap konsisten. Jadi nanti pasti akan ada hasil. Jadi kesimpulannya dari video ini adalah masih relevankah? Jadi jawabannya pasti. Jadi teman-teman, YouTube masih sangat relevan di tahun 2025. Platform ini terus berinovasi, punya sistem monetisasi terbaik dan audiens yang tetap setia. Nah, jadi kalau teman-teman pengen mulai atau tetap bikin konten di YouTube, ini adalah waktu yang sangat tepat. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang tips dan strategi bikin konten sukses, jangan lupa teman-teman like video ini dan subscribe. Kita bakal bahas lebih banyak video menarik berikutnya. Di video mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.